Pejuang Iman. Inilah Injil suci menurut Markus bab 7 ayat 24 sampai dengan 30. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Membaca kisah perempuan Siro-Fenisia sangatlah menarik. Tidak hanya berkisah tentang iman seorang perempuan yang berjuang untuk anaknya, tetapi juga membuat kita melihat satu karakter Yesus yang luar biasa dalam menyikapi permasalahan sosio-kultural. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa Yesus menggunakan metafora anjing yang bernada sarkasme pada seorang perempuan? Apakah karena masalah adat istiadat Yahudi dalam kaitan dengan orang asing atau kafir dan penyembuhan terhadap seorang non-Yahudi? Ataukah karena ada hal lain yang ingin ditunjukkan Yesus terkait dengan ujian keimanan? Menurut pendapat saya, perempuan Siro-Fenisia tanpa nama itu merupakan seorang pejuang iman yang luar biasa. Hal itu ditunjukkan ketika menerima kata-kata sarkasme pun ia mampu bertahan dan percaya hanya Yesus yang dapat menyembuhkan anaknya. Kisah mengenai perempuan Siro-Fenisia juga menjelaskan bahwa agama harus dibedakan dari iman. Yesus dan perempuan itu berbeda bangsa dan agama, tetapi satu dalam iman. Memang tidak dikatakan mengenai agama perempuan itu, tetapi dalam kebudayaannya pasti ada unsur keagamaan yang berbeda dengan agama orang Yahudi. Saya memiliki sahabat yang juga adalah seorang pejuang iman. Ia seorang ibu yang sangat berduka karena anaknya baru saja didiagnosa menderita autoimun yang mengarah ke penyakit lupus. Dalam percakapan dengan saya, ia mengatakan bahwa ia menyadari segala pengetahuan tentang kitab suci yang didapatnya selama kursus 3 tahun itu hanyalah sebatas pengetahuan, karena tidak bisa menjawab pertanyaan akan apa yang terjadi pada anaknya. Pertanyaan dirinya hanya dapat dijawab oleh iman dan spiritualitas. Pengetahuan dan spiritualitas selama ini berjalan seperti rel kereta api yang bersebelahan. Seharusnya keduanya saling melengkapi. Setelah berproses, maka akhirnya ia dapat memahami peristiwa iman yang Tuhan inginkan dan berusaha berjuang menanggapinya dengan cara iman. Sanggupkah saya juga menjadi pejuang iman seperti perempuan Siro-Fenisia dan sahabat saya yang hidupnya tidak hanya beragama namun beriman dan percaya akan Dia yang memberikan keselamatan kekal? Doa, Tuhan, sungguh tantangan yang luar biasa saat saya harus hidup sebagai pejuang iman
dalam mengarungi kehidupan ini. Namun saya percaya Engkau sudah siapkan semuanya saat saya menjawab iya dan amin. Semoga Roh Kudus-Mu selalu menyertai saya dalam berproses dan memperjuangkan iman saya. Terima kasih Tuhan, aku mencintai-Mu. Amin.